Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evin Rizky Yunianti dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Ya, seperti yang kita ketahui selama ini akibat dari virus corona berdampak sangat luas. Hal ini juga berdampak pada proses belajar pada peserta didik harus dilakukan secara daring atau biasa kita sebut online, dan kita pun berdampak pada minat belajar yang semakin menurun. Di era pandemi COVID-19 disarankan bagi pelajar untuk belajar di rumah, menyesuaikan dengan protokol kesehatan, dan itu pasti membuat peserta didik mengalami jenuh, bosan, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai pelajar harus bisa menyikapi dengan baik. Bagaimana sih cara kita untuk dapat mengatasi kejenuhan tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi kejenuhan dalam belajar secara online. Yang pertama itu kita harus memberikan motivasi belajar. Apa sih itu motivasi belajar? Baik, saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa atau dari luar diri siswa untuk melakukan sesuatu. Motivasi belajar dapat mempengaruhi aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Jadi dapat dikatakan antara aspek-aspek tersebut memiliki korelasi. Dalam memberikan motivasi, guru juga berperan sangat penting karena dapat membangkitkan motivasi pada peserta didiknya untuk semakin lebih aktif dalam belajar. Terdapat dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik yang artinya motivasi atau dorongan serta gairah yang timbul dari dalam diri peserta didik. Sedangkan motivasi ekstrinsik yang mengacu pada faktor-faktor dari luar yang turut mendorong munculnya gairah belajar seperti lingkungan sosial yang membangun dalam kelompok. Yang kedua yaitu menentukan gaya belajar. Setiap orang itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan setiap metode atau gaya belajar memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, contoh metode pembelajarannya itu misalkan mau bisa memakai media visual, media auditorial, atau juga media kinestetik. Yang ketiga, kita itu bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan supaya tidak membosankan. Di sini pun peran guru sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk menghindari suasana yang kaku dan tegang. Apalagi membuat peserta didik itu akan merasa lebih takut. Dan yang terpenting jangan membuat atau memberikan soal yang tidak mudah untuk dipahami oleh siswa, karena itu akan membuat siswa semakin jenuh apabila dikasih soal yang tidak siswa pahami. Yang keempat itu membuat lingkungan belajar yang nyaman, karena dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman akan membuat suasana itu lebih menyenangkan, dan proses belajar mengajarnya pun akan semakin nyaman dan lebih santai, dan siswanya pun tidak akan merasakan jenuh bosan karena lingkungannya tuh bersih. Yang kelima yaitu belajar sambil mendengarkan musik. Ya, kita bisa belajar sambil mendengarkan musik yang kita sukai, dan ketika kita belajar sambil mendengarkan musik, pikiran kita jadi lebih fresh dan bisa berpikir dengan jernih. Yang terakhir, yang keenam yaitu istirahat yang cukup. Bila sudah mulai jenuh atau capek, sebaiknya kita itu istirahat, karena dalam proses belajar istirahat itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena
Apabila belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat, akan membuat otak dan tubuh menjadi cepat lelah. Ketika tubuh kita lelah, proses belajar pun tidak akan maksimal. Selain istirahat, untuk menjaga kesehatan kita diperlukan olahraga dan minum vitamin, dan juga memperbanyak minum air putih serta cuci tangan. Nah, itu tadi cara mengatasi kejenuhan saat belajar secara online. Bagi kalian semua yang merasa bosan dan malas belajar sendiri, kalian bisa belajar bersama teman-teman, bisa menjadi solusi yang baik. Tetapi dengan kondisi pandemi ini tentu sangat dibatasi untuk bisa berkumpul bersama teman. Maka dari itu, kita bisa memanfaatkan media elektronik seperti video call, Zoom, atau Gmeet, dan sebagainya untuk dapat belajar bersama teman-teman, supaya tidak merasa bosan, atau ini bisa menjadi solusi yang terbaik. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Semoga pandemi COVID ini bisa segera hilang, dan yang terkena COVID cepat sembuh, dan kalian semua harus tetap mengikuti protokol kesehatan dan harus tetap semangat dan juga jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.